Di sana daging pun rasa, di sini ikan ada rasa. Baik, kepada para peserta yang sudah hadir di forum hari ini, saya ingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengisi soal pretest pada link yang sudah dibagikan di forum chat untuk segera diisi atau segera mengisi soal tersebut. Dan kepada para peserta yang sudah mengisi, saya ucapkan terima kasih. The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. La, 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 la. We will shine. Bring success. Come on. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang para peserta pelatihan dengan tema mengenal inner child untuk berdamai dengan masa lalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Teman-teman, sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman, sebelum menuju ke acara inti, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wanda Asti Nurwahyuni. Saya di sini berperan sebagai moderator, ditemani juga oleh rekan-rekan saya, yaitu Efriani Christine sebagai pemateri 1, kemudian ada Mbak Nurul Rafika sebagai pemateri 2, dan yang terakhir ada Mbak Octavia Arfi sebagai icebreaker. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi pada acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara dan tata tertib terlebih dahulu. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan dan sambutan, yang kedua penyampaian materi 1, yang ketiga icebreaking, yang keempat penyampaian materi 2, yang kelima diskusi tanya-jawab, dan terakhir tutup. Kemudian tata tertib acara pada pagi hari ini, yaitu 1, peserta diharapkan untuk memasuki forum Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk menghidupkan kamera atau on-cam dan mematikan mikrofon atau mute selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta diperkenankan berbicara ketika dipersilahkan oleh moderator. Yang keempat, apabila terkendala sinyal yang menyebabkan peserta tidak dapat menghidupkan kamera,
maka peserta dapat mengkonfirmasi kepada panitia melalui forum chat. Langsung, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, peserta dapat mengajukan fitur raise hand, open mic, atau menuliskan pertanyaannya di forum chat. Dan yang terakhir, seluruh peserta diharapkan mematuhi Oke, teman-teman. Berbicara soal tema kita hari ini, yaitu inner child, mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu apa itu inner child. Dan mungkin sebagian dari kita juga masih awam ya teman-teman tentang hal yang satu ini. Padahal, perlu kita ketahui dan penting sekali untuk kita menjaga kemudian berdamai dan pulih dari luka masa lalu yang mungkin tidak terasa telah melukai inner child kita. Sehingga akhirnya luka batin ini dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, rekan saya yang satu ini akan menjelaskan tentang apa sih itu inner child dan bagaimana inner child itu bisa terluka. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 1 Februari 2001 di Kalimantan Barat. Dengan moto hidup, jangan menyerah, jangan putus asa, selalu ada pelangi sehabis hujan. Saya persilahkan kepada Mbak Evriani Christine untuk menyampaikan materi 1. Kepada Mbak Evri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan moderator kepada saya. Sebelumnya saya langsung share screen aja ya. Tempat yang kita survei doang yang abang punya motor lah, tahu nggak? Ingat tak? Yang ada simpang, yang kamera lihat dulu. Nah itu tempatnya. Baik, mohon maaf kepada peserta yang belum menonaktifkan fitur mikrofonnya. Harap Itu dia penginapan itu kali ya. Halo? Penginapan ya. Halo? Apa suara saya sudah terdengar? Halo? Tapi dosa tinggal. Maaf, di saya kayaknya putus-putus nih. Tapi jelas nggak suara saya? jelas, Kak. Oh ya, terima kasih. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan kita yang pertama, mengenal inner child untuk berdamai dengan masa lalu. Teman-teman sekalian, kayak apa kabarnya nih? Gimana? Sehat terus kan? Nah, gimana perasaannya saat ini? Apakah lagi senang atau lagi sedih gitu? Mungkin teman-teman pernah nggak sih kayak lagi ngerasa apa ya, sedih, tapi teman-teman itu nggak tahu kayak sedihnya itu kenapa gitu loh. Kayak teman-teman lagi duduk, terus tiba-tiba muncul aja gitu perasaan sedih. Tapi nggak tahu perasaan sedihnya itu karena apa, dan perasaan sedihnya itu juga nggak ada pemicunya sebelumnya. Kayak sebelumnya aku nggak ada ngapa-ngapain nih, kok tiba-tiba kayak sedih aja gitu ya. Mungkin teman-teman pasti ada yang pernah ngalamin ini gitu ya. Dan mungkin dengan mengikuti kegiatan kita hari ini, teman-teman bisa menemukan jawaban kenapa sih kayak saya bisa tiba-tiba ngerasa sedih tanpa ada sebabnya gitu ya. Oke, salah aja ya. Menganggap jika inner child adalah sisi kepribadian seseorang yang masih bereaksi dan terasa seperti anak kecil. Artinya adalah adanya sisi kepribadian seseorang yang masih bereaksi dan terasa seperti anak kecil. Kenapa bisa adanya sifat masa kecil yang ada dalam diri kita? Itu karena adanya pengalaman-pengalaman masa lalu yang ada di dalam diri kita. Pengalaman kita sejak kita masih janin hingga kita dewasa saat ini, itu semua tersimpan di dalam memori yang ada di dalam otak kita.
memori yang tersimpan dalam otak kita itu otomatis tersimpan di dalam diri kita. Sehingga adanya segala pengalaman yang ada di dalam diri kita itu akan terus tersimpan. Walaupun segala pengalaman itu seringkali tidak kita sadari, namun sebenarnya pengalaman masa kecil atau bahkan luka yang ada di masa kecil itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Gitu. Terus ada juga yang menganggap jika inner child adalah sisi anak kecil yang ada dalam diri kita ketika dewasa. Perasaan anak kecil yang ada di dalam diri kita itu bisa muncul ketika adanya suatu luka yang ada di dalam masa kecil kita gitu. Kayak misalnya ada pengalaman-pengalaman menyakitkan yang ada di dalam diri kita itu terkadang sebenarnya tersimpan dan terbawa ketika kita dewasa gitu kan. Jadi adanya suatu masalah di masa kecil yang belum terselesaikan, namun tersimpan di dalam diri kita dan kemudian terbawa ketika kita dewasa. Gitu. Selanjutnya kita akan lebih dalam lagi ya mengenai pembahasan apa sih itu inner child dan luka pengasuhan masa lalu. Sebelum lanjut ini saya mau cerita. Beberapa waktu lalu saya sempat menonton salah satu drama Thailand ya yang judulnya Empty Me Too. Singkat cerita, dalam drama ini terdapat salah satu karakter bernama Mighty, di mana Mighty ini adalah seorang pria yang penakut gitu loh. Dia tumbuh menjadi pria dewasa yang takut terhadap segala sesuatu gitu loh. Maksudnya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Terlebih dia ini juga adalah pria yang takut terhadap hantu dan dia juga tidak percaya diri dalam mengambil keputusan. Singkat cerita, ternyata penyebab dari segala perilaku ini terhadap kenapa dia bisa menjadi perilaku yang penakut, tidak percaya diri, itu tuh semua terjadi karena ketika masa kecil, jadi Mighty ini ketika kecil adalah sesosok anak yang cukup aktif dan senang melakukan berbagai kegiatan gitu loh. Namun sayangnya, saking aktifnya dia, saking bersemangatnya dia dalam melakukan sesuatu, si ibu dari Mighty ini merasa jika anaknya sudah terlalu berlebihan gitu. Si ibunya juga merasa kayak, aduh kenapa sih anakku jadi seperti ini? Ibunya malah menganggap Mighty adalah anak yang nakal. Namun sebenarnya Mighty ini cuma hanya anak yang bersemangat gitu loh, terlalu bersemangat gitu. Dan ada pada satu saat di mana karena terlalu aktifnya Mighty ini, dia tidak sengaja memecahkan vas bunga yang ada di rumahnya. Tentu saja tindakannya ini membuat Ibu Mighty marah. Dan Ibu Mighty mengatakan yang sembrono, jika dia berani nakal lagi, maka dia akan selalu ditimpa oleh kesialan. Dia akan selalu diikuti hantu, di mana hantu tersebut akan selalu menakut-nakuti dia dan membuat dia sial dalam segala tindakannya. Nah, berdasarkan cerita dari kisah dari Mighty ini, dapat kita lihat jika apa yang dialami Mighty itu akibat dari tindakan ibunya yang dengan cara mengatakan jika hantu akan selalu memberikan dia kesialan ini, telah menimbulkan luka dalam diri Mighty ini. Mighty telah terluka dan luka yang dialami tersebut mengakibatkan dia menjadi pribadi yang tidak percaya diri, takut dalam bertindak, dan luka tersebutlah yang disebut dengan inner child. Lanjut, kenapa bisa ada inner child dalam diri kita? Sebenarnya ketika kita masih kecil, kita itu kan belum paham ya mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk gitu kan. Jadi ketika orang tua sedang menasihati kita gitu kan tentang ini yang baik loh nak, ini yang buruk loh nak. Namun sayangnya terkadang orang tua itu selalu mengingatkan kita dengan cara yang salah gitu loh.
Sebelumnya saya minta maaf ya kalau ada sedikit gangguan karena di sebelah rumah saya sedang ada perbaikan, jadi agak berisik ya. Lanjut. Jadi tadi kan orang tua itu sebenarnya ingin selalu mengajari anak mana yang baik dan mana yang buruk. Namun sayangnya terkadang cara yang orang tua itu berikan terkadang salah. Maksud hati ingin menasehati, namun terkadang kita sebagai anak kecil yang masih belum tahu mana yang baik dan buruk, merasa jika itu orang tua itu berarti sedang memarahi saya, orang tua berarti tidak menyukai saya, orang tua membenci saya, dan akhirnya timbullah perasaan tidak dicintai dari orang tua. Karena merasa orang tua sering memarahi, memukul, ataupun membentak, akhirnya muncul rasa tidak percaya. Si anak merasa tidak dipercayai orang tua karena merasa jika orang tua itu sudah memperlakukan dia secara buruk. Pada akhirnya, si anak akan merasa tersakiti akibat segala perilaku-perilaku seperti membentak, memukul, memarahi dari orang tua. Akibat dari segala perilaku tersebut, akhirnya si anak pun menjadi terluka. Padahal sebenarnya kita tahu kan, orang tua itu kan selalu mengajarkan yang baik dan yang buruk kepada kita. Namun sayangnya caranya yang berbeda, dan kita yang posisinya masih kecil ini masih belum paham kalau sebenarnya tujuan orang tua itu baik, namun kitanya yang tidak menyadari kalau itu baik, dan kita justru menganggap orang tua jahat kepada kita, marah kepada kita, tidak senang kepada kita, dan itulah yang memunculkan luka yang kita sebut dengan luka inner child. Begitu. Lanjut, adanya luka inner child yang ada di dalam diri kita itu, jika semakin lama semakin disimpan, tentu akan mempengaruhi pada kepribadian kita. Kenapa hal itu terjadi? Karena satu, luka yang ada di inner child itu menetap di dalam alam bawah sadar kita. Kita tahu kan, salah satu teori psikoanalisis dari Sigmund Freud menyatakan manusia terdiri atas alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, segala emosi, segala luka, segala perasaan rasa sakit itu yang ada di dalam, yang kita alami sejak kecil hingga dewasa itu semua tersimpan di dalam bawah sadar. Kenapa kita tidak? Sebenarnya semua luka itu kita ingat, cuma karena dia tersimpan di dalam bawah sadar. Jadi kita tidak pernah mengingat, oh aku tuh pernah tersakiti, loh aku tuh pernah terluka. Cuma karena semua luka, semua emosi itu tersimpan di dalam alam bawah sadar, sehingga kita tidak menyadari kalau sebenarnya kita itu masih terluka, gitu loh. Dan yang kedua, munculnya dalam perilaku, perasaan, pikiran, dan perilaku negatif. Sebenarnya, luka yang ada di dalam diri kita itu ada, namun tidak kita sadari, gitu kan. Dan alam bawah sadar punya caranya tersendiri untuk mengingatkan kita jika aku ini masih terluka loh, ada sosok anak kecil di dalam diriku yang terluka, ayo aku mau disembuhin, aku mau menghilangkan rasa luka ini. Nah, sebenarnya bawah sadar itu selalu ingin berteriak seperti itu, cuma karena kitanya yang tidak menyadari. Nah, bawah sadar punya cara tersendiri, yaitu dengan cara, misalnya nih, seperti yang di awal yang sudah saya jelaskan, kayak pernah nggak sih kayak kita tiba-tiba lagi duduk aja nggak ada ngapa-ngapain, mungkin lagi main HP atau apa gitu kan, terus tiba-tiba kita merasa sedih gitu kan, tiba-tiba tanpa ada angin, ada hujan, tiba-tiba kayak sedih aja gitu kan. Nah, sebenarnya perasaan sedih yang muncul itu bisa jadi adalah peringatan dari alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar berusaha mengingatkan jika, hey, masih ada yang terluka loh dalam dirimu, ayo diingat-ingat lagi, ayo sembuhin aku gitu loh. Nah, mungkin dari salah satu perilaku muncul yang tiba-tiba masih sedih atau merasa senang, itu tuh kayak mungkin masih ada sesuatu yang belum beres atau masih ada yang ingin dilanjutkan dari masa lalu yang belum terselesaikan itu. Luka inner child juga membentuk kepribadian yang mengakibatkan kita jadi sering muncul dan mengambil alih kendali dalam diri orang dewasa. Contohnya kayak gini, pernah nggak sih kayak kita sama pasangan kita atau sama teman kita gitu, kayak kita selalu menuntut kayak
kenapa sih kamu nggak bisa perhatian sama aku? Kenapa sih kamu kayak kurang ngasih aku ini itu? Kenapa sih kamu selalu kayak gini? Kenapa sih kamu nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu loh? Nah, sebenarnya segala tuntutan atau kemauan yang kita inginkan dari teman, ataupun dari pasangan kita, itu tuh semua adalah refleksi dari segala keinginan yang ada di masa kecil kita yang tidak pernah terpenuhi dari orang tua kita, gitu. Jadi misalnya kayak kita sama pasangan nih, kita selalu menuntut kayak pacar kita itu pokoknya harus, kamu tuh pokoknya harus menjadi orang yang perhatian, kamu harus memberikan aku segala perhatian yang ada, gitu loh. Kenapa? Kenapa bisa saja muncul perilaku haus akan perhatian dari pasangan itu? Itu bisa saja terjadi karena ketika masa kecil si pasangan ini mengalami pengabaian dari orang tuanya. Jadi kayak orang tuanya itu tidak pernah memberikan perhatian, dia sering diabaikan. Nah, rasa kurangnya perhatian dari orang tua ini akan tersimpan dalam alam bawah sadar si anak. Dan ketika dewasa, alam bawah sadar ini akan menuntut si anak untuk memperoleh perhatian dari orang lain, dari orang terdekat, dan salah satunya adalah pasangan. Jadi kita meletakkan situasi yang sama, yaitu ingin diperhatikan, namun dengan orang yang berbeda gitu loh. Kita sama-sama ingin diperhatikan, namun karena masa kecil tidak diperhatikan oleh orang tua, maka ketika dewasa ingin mendapatkan perhatian dari pasangan. Gitu. Selanjutnya adalah faktor penyebab inner child. Yang pertama adalah pola asuh orang tua. Bagaimana orang tua bertindak, berperilaku kepada kita, itu semua dapat mempengaruhi kepribadian kita, dapat mempengaruhi apa yang kita lakukan sekarang ini. Contohnya, ketika kita masih kecil, kita pernah berdiskusi sama orang tua kita berbeda pendapat, dan pada akhirnya kita harus mengalah karena kita harus mengikuti orang tua kita. Nah, karena sejak kecil selalu dituntut untuk mengikuti apapun yang dikatakan oleh orang tua kita, maka kita akan tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri. Kita akan menjadi orang yang takut dalam berpendapat, karena sejak kecil kita selalu dituntut untuk mengikuti perkataan orang tua. Kita selalu berpedoman kepada jawaban orang tua gitu loh. Dan pada akhirnya tidak menutup kemungkinan kita ingin memberontak gitu kan. Kita ingin sesuai loh dengan pendapat. Saya ingin mengikuti sesuai dengan keinginan saya. Namun orang tua tidak pernah menuruti apa yang kita inginkan gitu loh. Otomatis kita selalu mengalami penolakan sejak kecil gitu kan. Nah, bisa jadi penolakan yang sering kita alami di masa kecil itu juga menyebabkan kenapa kita ketika dewasa sering merasa kayak kenapa sih aku tidak bisa menerima situasi yang ada di saat ini. Jadi akibat dari penolakan di masa lalu terkadang bisa membuat kita merasa tidak nyaman ataupun sulit untuk menerima apa yang terjadi di masa depan gitu. Selanjutnya adanya interaksi dengan lingkungan. Tidak menutup kemungkinan jika interaksi dari lingkungan luar seperti teman ataupun sahabat terdekat juga memberikan pengaruh kepada inner child kita gitu loh. Apapun yang orang-orang sekitar kita katakan kepada kita juga dapat melukai sisi kecil kita, atau tidak adanya perhatian yang diberikan oleh orang terdekat atau sahabat terdekat dari kita yang membuat kita terluka, yang membuat kita tidak merasa sesuatu itu kita dapatkan ketika kita masih kecil gitu. Baik, sekian materi awal yang bisa saya sampaikan. Semoga di awal ini teman-teman sedikit
mendapat pemahaman terkait inner child dan bagaimana sih inner child itu bisa mempengaruhi segala kepribadian kita untuk saat ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Evri yang sudah memaparkan materinya. Nah, teman-teman gimana nih sekarang udah paham kan tentang apa sih itu inner child, terus kemudian faktor apa sih yang bikin inner child itu terluka? Gimana teman-teman? Masih pada semangat atau udah mulai ngantuk-ngantuk, bosen, jenuh, segala rupa? Kasih respon dong teman-teman dari chat. Gimana? Mulai ngantuk atau masih semangat atau gimana? Bisa tolong ketik bantu saya? Kasih respon. Serius ini nggak ada yang mau ngechat? Oke, ada. Oke. Masih semangat, cenah kakak. Oke, dari Dara. Kemudian semangat. Waduh, mantap. Iya, oke, semangat. Kalian semua semangat ya. Oke. Nah, untuk menambah rasa semangat kita kali ini, aku bakal ngenalin kalian ke salah satu rekanku. Ini ada Mbak Arfi. Oke, kenalin ya Mbak Arfi. Beliau ini salah satu mahasiswi di kampus kita tercinta juga. Beliau lahir di Kalimantan Barat pada tanggal 12 Oktober tahun 2000 dengan moto hidup pantang menyerah terhadap apapun yang terjadi. Uye, cenah gitu. Oke, saya persilahkan kepada Mbak Arfi. Silakan Mbak Arfi. Terima kasih Mbak Wanda atas waktunya. Halo teman-teman, selamat pagi. Boleh dong open cam? Oke, selamat pagi Mbak Arfi. Boleh dong open cam? Aku pengen lihat muka-muka pagi dan semangatnya nih. Ayo. Belum mandi, Kak. Nggak apa-apa kali, lagian juga bakal nggak tatap muka lah kita. Sekarang kan online. Ayo dong yang lain open cam, aku pengen lihat. Apaan tuh yang di belakang? Oke, jadi di sini aku mau ngajak teman-teman untuk bermain game. Jadi aku bakal kasih instruksi untuk teman-teman sebelum main game ini. Aku boleh minta tolong dong sama Mbak Evri. Mbak Evri mungkin bisa bantu aku? Halo Mbak Evri. Hai. Jadi game ini akan melatih kefokusan kita. SBK ini untuk melatih kefokusan kita. Maaf ya teman-teman, aku sebenarnya rada gugup juga soal ini pertama kali aku ngelakuin ini. Jadi game ini akan melatih kefokusan kita. Kalau misalnya saya bilang pegang rambut. Teman-teman boleh pegang rambutnya. Kalau misalnya aku nggak ada saya bilang, jadi aku cuma bilang pegang hidung, teman-teman jangan pegang apa-apa ya. Terserah mau pegang apa deh, misalnya mau pegang baju atau yang lain, tapi jangan pegang hidung. Oke? Aku sama Mbak Evri bakal contohin. Ayo Mbak Evri. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang rambut. Pegang mulut. Ayo Wanda, Mbak Wanda ini salah kayaknya. Saya bilang... Aduh, jangan ya Mbak Arfi. Saya bilang pegang bahu. Ayo. Oke, Kak, teman-teman udah pada ngerti belum? Waduh, cantik-cantik banget, ganteng-ganteng banget nih pesertanya. Udah pada ngerti? Yang lain gimana? Ada yang mau open cam? Oke, jadi udah mulai siap nih. Aku mulai ya. Saya bilang pegang bahu. Saya bilang pegang leher. Pegang bahu. Yang namanya Kevin Pangunjam tua kayaknya agak ekstra ya dia. Saya bilang pegang tangan.
Oke, pinter-pinter banget sih orang-orang di sini pesertanya. Pegang gigi. Gimana? Salah nih. Kak Anggit salah. Kan nggak boleh pegang itu. Karena kan nggak boleh, beda infeksinya. Oke. Kemudian saya bilang pegang apa ya? Pegang pipi. Mana nih? Oke. Terus yang terakhir pegang kacamata. Gimana? Pinter-pinter juga. Oke, jadi gimana teman-teman? Udah mulai fokus? Udah mulai seru? Udah mulai nyaman? Udah mulai bisa kembali lagi untuk ikut pelatihan ini? Atau masih pengen game lagi? Atau masih pengen? Oke. Terima kasih ya atas partisipasi teman-teman untuk ikut game ini. Saya kembalikan ke moderator. Kasih. Oke, kembali kasih Mbak Arfi. Gimana teman-teman? Udah kembali semangat kan kali ini? Tetap semangat sampai akhir acara ini. Oke, tanpa basa-basi lagi. Ini adalah materi terakhir teman-teman. Materi tentang gimana sih cara menerima dan berdamai dengan inner child yang terluka. Yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Nurul Rafika. Beliau ini lahir di Salakan 14 Juni tahun 2000. Maaf sebentar teman-teman. Maaf teman-teman, saya terkendala sedikit. Baik, saya ulang ya teman-teman. Pemateri yang terakhir ini bernama Nurul Rafika. Beliau lahir di Salakan pada tanggal 14 Juni tahun 2000. Dengan moto hidup, bekerja keraslah dan berusahalah berbuat baik. Hal luar biasa akan terjadi. Baik, kepada Mbak Vika, saya persilahkan. Oke. Sebelumnya aku coba, suaraku ada? Ada kok, Kak. Oke. Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap baik ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Oke, jadi teman-teman bisa panggil saya Vika. Oke, jadi sekarang kita masuk ke acara inti hari ini, yaitu sesi pelatihan. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit pemaparan materi terkait dengan bagaimana sih cara kita menerima dan berdamai dengan inner child yang terluka. Nah, mohon untuk Mbak Arfi untuk menampilkan PowerPoint atau materi saya. Mbak Christine boleh jadikan saya host sebentar? Baterai HP sudah 100%. Mbak Evri, bisa jadikan saya host? Sudah Mbak, sudah. Mbaknya sudah jadi host.
Gimana Mbak Arfi? Sebentar ya, ada kendala teknis sebentar. Oke. Sambil menunggu materinya di share oleh Mbak Arfi, saya mulai aja ya. Jadi bagaimana sih cara kita menerima dan berdamai dengan inner child yang terluka? Nah, menyembuhkan inner child kita yang terluka adalah sebuah proses yang panjang dan sebuah perjalanan yang sangat personal tentunya. Nah, setiap orang itu memiliki inner child-nya masing-masing dengan kondisi yang berbeda. Bahwa ada inner child atau ada anak kecil yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar tidak terus dihantui oleh inner child yang terluka? Nah, Anda dapat berdamai dengannya, merangkulnya, lalu menyembuhkannya. Nah, sekarang adalah cara atau langkah-langkah untuk menerima dan berdamai dengan inner child. Oke. Nah, yang pertama adalah menyadari inner child. Terlebih dahulu, sadarilah bahwa ada anak kecil dalam diri Anda yang masih terluka. Mengunjungi masa lalu itu sedikit susah atau tidak mudah, namun menguburkan masa lalu tersebut dalam-dalam tanpa berusaha menyembuhkan hanya juga akan membuat inner child terus mendominasi diri Anda serta melahirkan perasaan-perasaan negatif. Jadi ketika kita tidak menyadari bahwa inner child itu sebenarnya ada gitu, cuman kita tidak menyadari. Nah, ada baiknya kita sadari dulu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak menghilangkan atau mengobati inner child itu, maka akan menjadi bumerang buat diri kita. Gitu. Nanti akan melahirkan perasaan-perasaan negatif di masa sekarang. Gitu. Nah, terus yang kedua, cara yang kedua adalah jalin komunikasi dengan inner child. Nah, bayangkan diri kita ketika kecil dulu dan ia sedang berhadapan dengan Anda. Nah, saat Anda sudah benar-benar merasakan kehadirannya, mulailah berdialog dengan sang anak, katakan padanya bahwa Anda siap untuk mendengarkan dan akan terus berada di sampingnya. Lalu ucapkan kalimat-kalimat yang menenangkan dan suportif. Contoh, aku mencintaimu dan kamu sungguh berharga untukku. Nah, ini teman-teman membayangkan sekarang teman-teman berhadapan dengan anak kecil itu. Anak kecil itu siapa ya? Anak kecil itu Anda sendiri tentunya. Ya. Terus selanjutnya, kamu tidak akan ya, aku akan selalu di sini untukmu. Nah, kemudian kalimat-kalimat yang lainnya misalnya, maafkan aku karena selama ini sudah menyangkal dan mengabaikan perasaanmu. Tuh. Maaf, sebelum masuk ke poin 3, ini ada bunyi masjid, mohon maaf ya. Karena di tempat saya sudah mau jam 12. Oke. Selanjutnya adalah, cara yang keempat adalah meditasi. Meditasi, proses rekonsiliasi, mohon maaf, poin ketiga, yaitu rangkul rasa marah dan sedih. Saat berhadapan dengan inner child Anda, mungkin ada amarah yang tiba-tiba meluap di luar kendali. Nah, itu tidak apa, teman-teman. Jadi, ini bisa menjadi awal rekonsiliasi dengan anak yang ada di dalam diri Anda. Nah, faktanya tidak selamanya marah itu negatif, kan? Rasa marah sebenarnya adalah emosi yang normal dan sehat. Nah,
dalam keadaan tertentu amarah diperlukan dan dapat membawa efek positif juga. Nah, begitu juga dengan rasa sedih. Perasaan ini wajar muncul ketika Anda mengalami trauma yang belum terselesaikan. Jadi Anda tidak perlu merasa aneh atau cengeng apabila dilanda kesedihan. Nah, selanjutnya adalah meditasi. Cara yang keempat adalah meditasi, proses dengan Nah, tentunya meditasi dapat memberikan rasa tenang pada pikiran. Nah, ketika teman-teman melakukan meditasi, bisa sekaligus teman-teman mengajak atau mengajak mengobrol dengan anak kecil itu atau inner child itu, gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin cocok saat kita melakukan meditasi. Nah, kemudian yang kelima adalah cari bantuan profesional. Nah, berdamai dengan inner child itu bisa dilakukan sendiri, tetapi bisa juga dilakukan dengan bantuan tenaga profesional, yaitu misalnya psikolog. Nah, adanya psikolog yang mendampingi akan membantu proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah. Untuk Anda yang baru pertama ke psikolog, cobalah untuk bercerita dengan jujur, kemudian membuatlah situasi atau suasana menjadi nyaman agar proses konseling itu berjalan dengan baik. Nah, kalau misalnya datang ke psikolog, tentunya kan secara profesional, jadi kerahasiaan dan privasi Anda akan selalu terjamin. Gitu. Nah, selanjutnya, mengunjungi masa lalu yang menyakitkan memang tidak mudah. Namun, mengubur masa lalu tersebut dalam-dalam tanpa berusaha menyembuhkan hanya juga akan membuat inner child kita terus mendominasi diri kita serta melahirkan perasaan-perasaan negatif. Nah, baiklah, sekarang sebelumnya manfaat ya. Manfaat dari kita melakukan langkah-langkah tadi, yang pertama adalah menemukan dan melepaskan emosi yang selama ini direpresi atau emosi yang selama ini kita pendam. Kemudian membantu kita mengenali kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian membantu meningkatkan cara-cara self-care atau peduli dengan diri kita sendiri. Kemudian membantu kita menjadi pribadi yang lebih kreatif dan menyenangkan. Dan yang terakhir, meningkatkan self-respect. Nah, baiklah sekarang kita coba menemukan trauma di masa lalu kita dengan metode inner child therapy. Nah, disarankan untuk mencoba menghilangkan masalah atau trauma yang paling sederhana terlebih dahulu. Dengan terapi ini, kita dapat mendetoksifikasi emosional, yaitu penetralan toksik dan zat racun yang berkaitan dengan emosional seseorang. Misalnya, badan menjadi lemas, suka merasa cepat ngantuk, rasa malas, atau yang lain-lain, tergantung dari individu masing-masing. Gitu. Sebelum melalui sesi ini, pastikan Anda melakukannya dengan posisi duduk. Sebelumnya teman-teman boleh on cam dulu ya, biar kita jalankan latihan ini dengan baik. Sebelum memulai sesi ini, pastikan Anda melakukannya dengan posisi duduk, jangan berbaring teman-teman, untuk menghindari aliran energi yang tidak semestinya. Nah, memohonlah perlindungan agar sesi ini berjalan dengan lancar. Lakukan relaksasi dengan memejamkan kedua mata Anda. Karena mata yang terbuka akan mengganggu fokus kita.
sebentar ya teman-teman, masih azan. Oke, jadi sebelum kita mulai, teman-teman harus cari posisi ternyaman teman-teman biar fokus untuk mendengarkan audio afirmasi yang akan kami tampilkan. Jadi berusaha untuk fokus dan jangan lupa tutup mata, memejamkan mata agar emosinya ataupun yang lainnya itu bisa masuk gitu. Oke. Kalau misalnya tidak nyaman dengan on cam bisa off cam. Oke. Sekarang mulai, perlahan pejamkan kedua mata Anda dan rasakan relaksasi yang menyelimuti tubuh Anda semakin rileks, semakin nyaman, dan semakin tenang. Ambillah napas dengan tenang, dengarkan dan fokus kepada suara nafas Anda. Tanyakan dan mintalah izin kepada alam bawah sadar untuk melakukan terapi ini. Sekarang, temukan masalah yang mengganggu Anda. Rasakan dalam hati Anda, rasakan dalam tubuh Anda. Rasakan dalam hati Anda, rasakan dalam tubuh Anda. Temukan jenis dari rasa yang menyangkut masalah Anda. Apakah rasa malas, sedih, bersalah, takut, atau bahkan perasaan yang campur aduk. Bila sudah bertemu, hadirkan sosok diri ketika masih kecil. Cobalah sekarang hadirkan sosok di dalam pikiran Anda, sosok diri ketika masih kecil. Hadirkan sosok di dalam pikiran Anda, sosok diri ketika masih kecil. Tersenyumlah dan sapalah dirinya. Lihat, memperhatikan seluruh tubuh dan wajahnya. Sentuhlah kepala dan rambut. Kita bisa memeluknya dan bahkan menggendongnya jika ingin. Setelah itu, lepaskanlah dia. Mintalah pada alam bawah sadar untuk menghadirkan peristiwa yang berbekas pada emosi kita yang berkaitan dengan si kecil atau diri kita di masa lalu. Sekali lagi, setelah itu, lepaskanlah dia. Mintalah pada alam bawah sadar untuk menghadirkan peristiwa yang berbekas pada emosi kita yang berkaitan dengan si kecil atau diri kita di masa lalu. Putar ulang dan beri dia warna, suara, bau, dan apapun yang bisa kita hadirkan. Sekarang, bebaskan diri kita untuk merasakan kembali perasaan dan emosi dari peristiwa tersebut. Lepaskan dan biarkan emosi sesakit apapun yang kita terima hadir kembali. Bila muncul sensasi tubuh untuk berteriak, menangis, atau reaksi apapun, selama bukan menyakiti diri sendiri, maka lakukanlah.
Kemudian, setelah seluruh gambar peristiwa dihadirkan, coba Anda bayangkan sebuah ruangan yang kosong. Hadirkan orang yang mengganggu Anda dalam peristiwa tadi. Orang itu kini berada di hadapan Anda dan hanya terdiam tanpa bisa berbuat apapun. Sambil mengatur nafas, ingatkan diri Anda bahwa peristiwa itu sudah lama berlalu dan kita sedang mengatasi emosinya saja. Duduk atau berdirilah berhadapan dengan orang itu. Tataplah matanya. Jangan Anda rasa takut lagi, karena dia hanyalah diam dan tidak akan menyakiti lagi. Ungkapkan segala perasaan kita kepadanya. Kita bebas mengatakan hal yang selama ini mengganggu kita. Kita bebas mengatakan hal yang selama ini mengganggu kita. Bila masih sulit mengungkapkan perasaan, tuangkan perasaan Anda dalam tulisan tangan pada selembar kertas di dalam pikiran Anda. Tulislah sekendak hati Anda. Jangan ragu-ragu atau dikoreksi. Jangan khawatir apapun yang Anda tulis, karena yang Anda tulis tidak akan diketahui orang lain, dan Anda sendirilah yang akan menghancurkannya. Jika kita telah mengungkapkan semuanya, hadirkan bayangan orang itu lagi, dan katakan bahwa Anda sudah puas mengungkapkan semua perasaan yang tidak dapat kita ungkapkan dahulu. Kita menerima semua perlakuannya di masa lalu. Katakanlah bahwa kini Anda sudah kuat dan ia tidak bisa mengganggu Anda lagi. Bagus. Bila Anda sudah merasa memaafkan orang itu, berikanlah maaf dengan memvisualisasikan diri Anda sedang berjabat tangan dengannya. Atau Anda bisa memeluknya. Rasakan dan bayangkan. Bagus. Bila tidak, maka cukup katakan, aku sudah menerima semua perlakuan. Namun aku belum bisa memaafkan kamu. Tapi aku akan menerima kembali dan belajar untuk memaafkan. Ucapkan kalimat itu dengan setulus hati. Sekali lagi, aku sudah menerima semuanya berlalu. Namun aku belum bisa memaafkan kamu. Tapi aku akan menerima kembali kamu dan belajar untuk memaafkan. Sekarang, Anda kembali menemui sosok Anda semasa kecil. Ajaklah ia berbincang dengan Anda. Percayalah, ini tidak akan membuat Anda menjadi aneh atau gila. Katakan padanya bahwa Anda sudah menemui orang yang membuat ia sedih dan mengungkapkan perasaannya. Bagaimanapun juga, perasaannya adalah perasaan Anda juga. Katakan kepadanya, kini dia bebas kembali bermain dan menjadi lebih bahagia. Jika Anda ingin, bayangkan Anda bisa menemaninya bermain beberapa saat di tempat yang Anda ciptakan sendiri. Misalnya, pinggir pantai, taman bunga,
bahkan di antara awan-awan putih. Saatnya Anda melepaskan si kecil dan katakan bahwa Anda berterima kasih atas kehadirannya. Bahwa dengan keberanian si kecil untuk melewati masa-masa yang tidak mengenakan itu, telah menghantarkan Anda hingga saat ini menjadi orang yang lebih baik. Ucapkan terima kasih dan berpamitlah pada dia. Sambil Anda meninggalkannya, lihatlah kini, ia bermain dengan riang gembira dan ceria. Ucapkan terima kasih dan berpamitlah pada dia. Sambil Anda meninggalkannya, lihatlah kini, ia bermain dengan riang gembira dan ceria. Sekarang, kembalikan diri Anda sendiri pada saat ini. Tariklah nafas serta hembuskan dengan lembut 3 kali atau lebih sampai kita merasa nyaman untuk membuka mata. Oke, teman-teman. Gitu. Tadi Kak Nadia udah udah ngasih pendapatnya tuh, lebih lega cenah Kak. Ada lagi nggak? Kalau aku pribadi juga sama sih kayak Mbak Nadia gitu, lebih lega, lebih plong gitu ya. Kak Deva nih ada lebih terasa nyaman Kak. Aduh, nyamannya gimana ini? Oke, ada lagi? Kak Anggit nih ada. Ngantuk lagi Mbak. Aduh, jangan tidur ya Mas. Tunggu bentar lagi. Ada lagi? Ada lagi? Ya ada lagi nggak? Gimana nih? Apa yang dirasain gitu setelah afirmasi? Oh iya, teman-teman tadi pada saat sesi afirmasi itu udah bertemu belum dengan sosok si kecil yang ada di diri kalian?
Bertemu belum? Sudah, kata Kak Nadia. Oke, ada lagi yang sudah atau mungkin belum bertemu gitu, masih mencoba untuk menelisik ruang di dalam diri gitu. Iya, ruang dalam diri. Gimana teman-teman? Ada yang belum menemukan sosok si kecil dalam diri? 1, 2, 3. Oke, mungkin oh masih ada. Mas Martin, belum, susah nyarinya. Aduh, susah nyarinya. Oke, mungkin nanti Mas Martin bisa melakukan afirmasi sendiri ya, di rumah gitu atau di kos, supaya bisa bertemu gitu dengan sosok si kecil yang ada di dalam diri gitu. Penting loh Mas ini untuk menemukan si sosok ini, sosok kecil dalam diri ini, itu berfungsi untuk kita dapat berdamai gitu dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu kita, mungkin apa yang menyebabkan kita terluka sampai terbawa di kehidupan sekarang, seperti itu. Oke, gitu aja. Oke teman-teman, aduh maaf ada Rosi lewat teman-teman. Oke, sebelum ke acara terakhir, kami, bentar teman-teman, ada lagi nih dari Mas Anggit. Aku ketemu Naruto sama Doraemon. Aduh, ada masalah apa Mas sama Naruto sama Doraemon? Coba Mas Anggit bisa open mic, ini menarik sekali gitu. Sebenarnya ada masalah apa gitu di masa lalu dengan Naruto dan Doraemon? Apakah selalu tertinggal jam tayang atau gimana ini Mas? Halo Mas Anggit. Oke, sepertinya Mas Anggit nggak mau gitu berbicara dengan saya. Oke, saya cukup sadar diri ya Mas. Oke teman-teman, sebelum acara ini dilanjutkan ke penghujung acara, kita punya lagi-lagi link gitu ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mengisi link ini gitu. Link ini berisi post test gitu teman-teman. Oke, dari panitia mungkin bisa membantu saya untuk share link di forum chat. Untuk para peserta bisa mencek link yang sudah di-sharekan oleh panitia di forum chat. Forum chatnya ada di sebelah bawah. Oke teman-teman. Oke panitia bisa bantu saya. Oke, sambil menunggu panitia share link, kita bahas lagi nih, Mas Anggit ngerespon ternyata. Aku ketemu Naruto sama Doraemon privasi Mbak, jangan dibahas. Aduh, ada apa Mas? Saya kepo. Oke teman-teman, ternyata sudah di-share link ya. Kalian bisa langsung mengisi saja post testnya. Buat teman-teman yang udah ngisi, nanti bisa konfirmasi ke saya lewat forum chat. Seperti biasa ya teman-teman, cukup dengan ketik sudah, gitu saja cukup. Supaya saya tahu gitu, bisa dilanjutkan atau masih nunggu gitu teman-teman yang belum ngisi. Oke? Sambil menunggu teman-teman yang mengisi link, mungkin dari panitia mau sedikit memberikan musik mungkin buat teman-teman yang ada di forum kita hari ini, supaya tidak mengantuk-ngantuk gitu, seperti yang dikatakan sama Mas Anggit tadi. Ngantuk, cina Mbak, cina gitu. Ya Mas Anggit ya? Sebenarnya Mas Anggit tuh yang mana ya? Oke, ada yang sudah atau belum di sini mengisi post testnya? Teman-teman, di sini kita boleh sharing loh. Ada yang mau sharing nggak? Gimana gitu? Pernah ngalamin luka batin nggak? Kayak mana? Terus kalau misalnya pernah gitu, adakah solusi gitu yang udah teman-teman lakuin sampai akhirnya teman-teman pulih gitu? Dan Mas Wenci, masih lama kah? Bentar lagi kok Mas. Ini abis ngisi forum, terus kita di sesi akhir. Mas Wenci mau kemana ini? Oke, tolong dibantu ya teman-teman yang sudah, tolong konfirmasi di forum chat. Sudah, cukup diketik sudah, seperti itu.
Sudah, 1. Ada lagi? Ayo. Oke. Oke, kata Mas Wencin, sudah mewakili semuanya. Mbak Yuanita, sudah. Oke, lagi? Nggak apa-apa ya teman-teman, kita nungguin teman-teman yang lainnya gitu buat ngisi soal post testnya gitu. Berfungsi sebagai bahan evaluasi juga buat kita nantinya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, katanya gitu. Yuk, yang lain, kita masih nunggu kok. Oke, terima kasih kepada yang sudah mengisi. Oke, 7. Mungkin dirasa cukup ya. Saya tunggu konfirmasinya teman-teman yang belum mengisi post test untuk nanti gitu mengisi post testnya ya. Sambil saya meneruskan ke sesi berikutnya. Baik teman-teman. Sudah, baik. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita telah berada di penghujung acara. Namun sebelum acara ini ditutup, teman-teman, izinkan kami untuk mengambil foto kita bersama pada acara di siang hari ini untuk kami jadikan dokumentasi. Baik, saya harap teman-teman bersedia kembali. Mohon maaf lagi-lagi Rosi lewat depan rumah saya. Baik, saya harap teman-teman bersedia kembali untuk mengaktifkan kameranya pada sesi ini. Hanya sesi ini teman-teman. Tolong dibantu ya. Oke, teman-teman. Silahkan untuk mengaktifkan kameranya untuk kita mengabadikan momen kita hari ini. Kapan lagi kan kita nggak pernah gitu foto bareng-bareng. Kayak bisa on cam Kak, belum mandi aku tuh. Aduh gimana atuh, aku belum mandi gitu. Aduh. Oke, ada lagi. Yuk yang lain, Mas oh maaf. Iya. Mbak Nadia, Mas Fajar, Mbak Asma, Mas Anggit. Nah, saya masih penasaran ini sama Mas Anggit. Mbak Detri, kemudian Mas Martin, Mbak Tiara, Mas Wencin, Mbak Yuanita, dan lain seterusnya. Yuk, on cam terlebih dahulu. Gak bisa on cam, masih temani emak ke pasar. Masya Allah. Idaman kali ya. Oke. Saya butuh konfirmasi dari panitia. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang lah, termasuk kita. Apakah ini bisa dirasa cukup untuk kita mendokumentasikan kegiatan hari ini? Baik, baik. Kepada panitia. Oke, saya akan memberikan komando ketika saya berkata 1, 2, 3 cekrek. Kalian semua sudah siap, oke? Oke, teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf, di sini agak sedikit terjadi bla 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 bla. Maklum banyak ibu-ibu ya, teman-teman. Oke, sudah siap? Silahkan teman-teman ambil posisi yang dirasa nyaman untuk kita mengambil sesi foto. Sebentar kok teman-teman, kita nggak bakal ngambil 5 menit untuk sesi foto ini. Oke, sudah siap? Mbak Arfi atau mungkin Mbak Evri, Mbak Vika, bisa bantu saya untuk apa itu? Oke, teman-teman siap ya? Sudah posisi nyaman? Oke,
1, 2, 3, cekrek. Sudah? Siapa ini yang cekrek? Oke, sudah. Satu lagi, oke? Posisi nyaman, baik. 1, 2, 3. Sudah? Oke, gimana? Mau yang bebas? Atau formal semua? Oke, saya rasa cukup ya teman-teman untuk sesi fotonya. Ya Allah, lagi-lagi Rosi. Terima kasih buat teman-teman yang mau off-cam lagi, nggak apa-apa. Jangan dulu kemana-mana, saya belum menutup acara ini, oke? Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya selaku perwakilan dari panitia penyelenggara pelatihan hari ini, mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Semoga teman-teman dapat memakluminya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa luka sesungguhnya hanyalah sementara. Namun jika engkau menyerah, maka luka itu akan menjadi abadi. Karena setiap luka itu ada penyembuhannya. Jangan tenggelam terlalu lama dalam kesedihan. Bahagia sepenuhnya dan bersedihlah sekedarnya. Baik, saya Wanda, selaku moderator pamit undur diri. Juga teman-teman saya yang lain, ada Mbak Evri, Mbak Arfi, juga Mbak Vika, pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Kak. Iya, kembali kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Jaga kesehatan. Sama-sama, kembali kasih. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, buat yang belum mengisi link, kami masih menunggu kok. Nanti kami bagikan di grup, gak apa-apa. Oke, silakan teman-teman yang mau out dari forum Zoom. Baik, Mbak Nadia, terima kasih. Sehat selalu ya Mbak Nadia. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Jaga kesehatan, semoga dilancarkan juga UAS-nya. Nah, Mas Anggit masih ada ini. Saya mau menelisik lebih dalam gitu. Sebenarnya ada apa sih Mas Anggit sama Naruto, Doraemon gitu. Wanda ada masalah apa sama Anggit? Aku nggak ada masalah apa-apa, Kak. Oh, Mas Anggit masih ada. Aku kira keluar barusan. Kak Maharani, thank you kakak-kakak semua. Oke, sama-sama. Michiko Putri, Kak Michiko. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Ada Lope di situ. Apa lagi ya? Oke, teman-teman. Saya rasa sudah cukup. Oke. Gimana sekarang? Wanda. Dari panitia, ada yang mau dibicarakan? Kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Wan, kau ada salah, Wan. Aku salah? Guys, ini ada yang belum keluar soalnya. Apa? Apa ya? Diharapkan yang belum keluar. Oke. Kau ada salah, Wan. Apa aku? Kau ada salah, Wan. Sika atas webinarnya. Terima kasih. Minta evaluasinya dong, Detri. Enggak. Kau lupa. Tapi bacot. Aku belum isi apa-apa, guys. Yang kalian share itu apa? Link-link. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti di-share di grup aja. Gimana, panitia? Kau lupa kasih. Ya, nggak apa sih, Jarvi. Detri. Wanda, kok nggak ada sesi tanya jawab sih? Astagfirullah. Kamu lupa sesi tanya jawab. Salah, Wan. Kau ada salah. Kau minta maaf di grup. Terus gimana? Woi, Detri jadi ninja. Woi, nggak ada sesi tanya jawab padahal mau nanya. Ya Allah. Ya Allah, fatal. Record aku nanya. Coba kau baca di grup tua. Gimana? Maaf. Buat sesi tanya Ya jawab. Allah. Kalau misalnya kita kirim di ya Google Form aja gimana? Baca di grup kelompok kita. Ya Allah, sorry. Panik. Wujud gelap lalu kayak itu backgroundnya Ewing HD. Hei, seriusan aku lupa ya Allah, maaf. Gimana? Ulang, guys. Ulang. Webinar ulang. Ya ampun.
Sesi tanya jawab tuh setelah materi 3 ya. Aku tadi apa langsung apa? Astagfirullah. Semangat Wanda. Ya ampun. Terus gimana? Itu aja deh, sesi tanya jawab kita nokan Google Form aja gimana? Ya, jangan di sini aja, tapi ajakin aja yang masuk. Udah guys, aku udah siap bertanya. Ya, silakan. Ajakin masuk gimana, Wan? Gimana? Maksud ajakin masuk, maksudnya mereka pesertanya disuruh masuk lagi. Coba Gini aja, teman-teman yang masih mau bertanya, kita masih stay di forum. Jadi silahkan join aja. Maaf, ada kesalahan. Ya dong, tolong dong. Atau chat personal aja buat yang kenal. Maaf ya Allah. Ya ampun, saking Tar. Kalian ketawa, wih. Kenapa tadi panitia nggak ini on mic? Mau bilang gimana kalau misalnya? Gimana ya, Rosi lewat mulu tadi. Aduh. Coba ajak. Awas AS. Bangsat emang si Evri. Ini kita chat di grup. Iya, kayak yang aku bilang di grup kelompok kita itu loh. Gimana? Kan tadi Woi, kok ada Michiko, woi? Tah dia. Dipertanyakan keberadaannya. Bilang aja di grup, maaf tadi ada kesalahan dari pihak kami lupa membuka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa bergabung kembali di link yang sudah kami sediakan tadi. Konfir nih. Aduh ya Allah sampai ngesang. Ini masih recording dong. Nggak apa-apa dikat aja nanti. Menggunakan fitur raise hand atau menghidupkan mikrofonnya atau juga menuliskan pertanyaannya langsung di forum chat. Baik teman-teman, saya persilahkan. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan masuk Mbak. Menemukan child lebih efektif atau sama psikolog, Kak? Oke, dari pemateri mungkin Mbak Arfi atau Mbak Ervi. Oh, mohon maaf, Mbak Arfi atau Mbak Evri atau Mbak Vika. Mungkin dari salah satu dari kedua Mbak tersebut mau menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia. Saya persilahkan. Oke, jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia. Pertanyaannya yaitu, untuk menemukan inner child, lebih efektif meditasi atau sama psikolog gitu. Jadi materi yang sudah saya paparkan sebelumnya itu ada meditasi, cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh teman-teman menyembuhkan atau mengenai batin yang ada di dalam diri teman-teman gitu. Jadi efektif atau tidaknya itu tergantung dari teman-teman. Kalau misalnya dari teman-teman sendiri bisa melakukannya sendiri dengan misalnya dengan meditasi, nah itu bisa saja, itu oke-oke saja. Cuman ketika teman-teman mendapatkan kendala untuk mengatasinya sendiri, teman-teman bisa mengandalkan tenaga profesional yaitu psikolog gitu. Jadi untuk efektif atau tidaknya itu menurut saya tergantung dari teman-teman. Misalnya itu tadi, kalau misalnya teman-teman mampu, emosi teman-teman mampu untuk melakukannya sendiri dengan melakukan meditasi, kemudian sambil berdialog dengan diri atau anak kecil itu, nah itu bisa saja itu, tapi tergantung dari teman-teman. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vika atas jawabannya. Gimana nih Mbak Nadia? Apakah jawaban dari Mbak Vika sudah menjawab pertanyaan yang diajukan atau belum?
Mbak Nadia? Oke, Kak. Sudah diterima jawabannya. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Nadia. Ada pertanyaan berikutnya dari Kak Maharani. Luka itu memang harus disembuhkan. Kalau misalnya nggak disembuhin, apa yang akan terjadi? Oke, dari pemateri. Mbak Evri atau Mbak Vika mungkin mau menjawab. Silakan. Mbak Evri mau mencoba menjawab atau mau menambahkan? Baik, saya coba menjawab ya. Apakah inner child yang terluka itu memang harus disembuhkan, dan kalau misalnya nggak disembuhin, apa yang akan terjadi? Ya, inner child itu harus disembuhkan. Dan kalau misalnya nggak disembuhin, apa yang terjadi? Seperti yang pada materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika inner child, luka yang ada dalam inner child itu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, gitu loh. Dan salah satu contoh yang sudah saya sebutkan tadi itu kan ada dari film. Itu si My Teen itu tadi kan dia mengalami masa yang cukup menyakitkan di masa kecilnya, dan pada akhirnya berdampak ke kehidupan masa dewasanya, di mana pada masa kecilnya dia mengalami perilaku atau mendapatkan perilaku yang buruk dari orang tuanya. Dikatakan kalau jika dia bertingkah yang aneh-aneh, dia akan diliputi oleh kesialan. Dan pada akhirnya, ketika dewasa, luka tersebut tetap terbawa dan tertanam di dalam hatinya, di dalam diri dia. Dia berpikir jika setiap saya melakukan sesuatu yang nakal, sesuatu yang berlebihan, atau sesuatu yang mungkin tidak baik, maka dia akan terus mendapat kesialan. Pada akhirnya, pemikiran tersebut menjadi pribadi tindak bertindak yang aneh seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya inner child ini bukan berpengaruh kepada orang di masa dewasa itu. Saya kembalikan ke. Terima kasih Kak Evri. Oke, gimana Mbak Mas? Pertanyaan yang diajukan sudah terjawab oleh Mbak Evri atau dengan mengkonfirmasi di forum chat. Oke, makasih Kak, mantap gitu. Kembali Maharani. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Smarty. Mau tanya Mbak. Nah, bagaimana caranya mengenali ini COVID-19 ini? Gitu, Cena. Oke, mungkin dari pembicara 1 atau pembicara 2, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Oke, mungkin mencoba menjawab ya. Kan untuk mengenali inner child itu kan bisa dilakukan dengan pribadi dan tenaga pengajar, seperti mengunjungi psikiater atau psikolog. Namun karena masa pandemi yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah aja, otomatis kita nggak bisa nih ketemu sama psikolog. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan itu melakukan meditasi seperti yang sudah kita lakukan tadi, gitu kan. Kita bisa melakukan meditasi dengan sendiri, gitu kan. Jadi kita tetap bisa mengatasi inner child kita walaupun tanpa bantuan, begitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi ya kalau misalnya di peran itu work from home, jadi semuanya dilakukan itu di rumah gitu. Jadi menurut saya itu adalah waktu kita dengan diri kita sendiri, me time, ya kan? Jadi menangani inner child ini misalnya dengan tadi meditasi ataupun dengan cara-cara yang sudah saya paparkan tuh. Jadi kemudian di dunia yang canggih sekarang itu teman-teman bisa langsung searching aja di Google
di YouTube, misalnya terapi apa ya, mendengarkan audio gitu untuk memperbaiki lewat audio, memperbaiki pikiran kita, alam bawah sadar kita lewat audio. Misalnya kayak tadi yang sudah kita praktikkan gitu. Itu kan bisa dilakukan di rumah gitu. Udah sekian, itu cukup dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua pembicara kita hari ini. Gimana nih, Mas Martin? Sudah menjawab pertanyaan yang diajukan atau belum? Bisa bantu saya konfirmasi di forum chat? Baik, mantap. Terima kasih. Kembali Mas Martin. Apa lagi pertanyaan diajukan dari peserta? Saya mau tanya. Silakan. Baik, saya persilahkan Mbak Detri. Saya bagaimana cara menyembuhkan atau maaf Kak, ada banyak suara ribut Mas sebelumnya. Baik, tidak. Saya mau nanya ini Kak, bagaimana cara memunculkan sosok-sosok yang bersalah jika inner child kita itu terluka karena waktu kecil pernah kena pelecehan seksual, Kak. Kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Gimana pembicara 1, 2 sudah memahami apa yang ditanyakan? Baik, jika sudah, saya persilahkan kepada pembicara 1 maupun 2 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Detri. Saya persilahkan. Ini aku mencoba untuk menjawab ya pertanyaan dari Mbak Detri. Jadi contoh kasus yang diberikan itu jujur itu sangat berat ya. Untuk mengembalikan masa lalu itu tidak mudah. Jadi membutuhkan misalnya waktu yang pas, emosi kita sedang pas untuk mengingat masa lalu yang sangat sangat kelam, terutama tentang pengalaman seksual pada anak-anak tuh. Jadi menurut saya untuk menghadirkannya itu tergantung dari teman-teman yang lain deh yang mau nambahin. Mbak Arfi mungkin. Maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Saya nggak fokus jadinya lihat ke lain. Bisa diulang? Oke, baik. Kepada Mbak Detri, saya persilahkan untuk mengulang pertanyaannya. Ya, Kak, saya ulang. Jadi gimana cara memunculkan sosok yang kalau masa kecil kita tuh pernah kena pelecehan seksual gitu, gimana cara memunculkan sosok itu dan memaafkan itu? Baik, Mbak Arfi, bagaimana? Sudah? Jujur saya nggak tahu jawabannya gimana. Tapi kalau misalnya seseorang yang memiliki perasaan terlecehkan di masa lalu pasti akan memiliki ketakutan yang besar di masa depannya. Kayak takut mungkin. Saya sih menyarankan untuk langsung konsul ke psikologi atau konselor untuk lebih baik-baik aja mungkin. Dari saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Arfi. Gimana Mbak Detri? Mungkin pertanyaannya sudah terjawab atau bagaimana? Sudah, Kak. Kasih. Oke, baik. Terima kasih. Atau mungkin pertanyaan
yang diajukan lagi. Saya persilakan. Oke, saya tunggu sampai saya tunggu 1 menit lagi. Apabila tidak ada, saya lanjutkan ke sesi berikutnya ya, teman-teman. Baik, sepertinya tidak ada. Saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Semoga teman-teman dapat memakluminya. Saya pamit undur diri bersama rekan-rekan saya pada siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mbak Nadia, Mbak Maharani, Mbak Detri, makasih. Waalaikumsalam, Mbak.